Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Rengki Saputra dengan NIM 23060022. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai tugas statistika bab 14, yaitu video pengujian hipotesis sampel kecil dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfon Satrianto, SEME. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai pengujian hipotesis sampel kecil. Pada bagian pertama, yaitu sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-student. Pengertian sampel kecil. Definisinya yaitu sampel kecil yang jumlah sampel berkurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar. Sehingga nilai uji Z yaitu Z sama dengan X bar dikurang M dibagi S dikali akar N. Tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan X bar dikurang M dibagi S dibagi akar N, di mana T merupakan nilai distribusi T, M merupakan nilai rata-rata populasi, X bar merupakan nilai rata-rata sampel, S merupakan standar deviasi sampel, dan N merupakan jumlah sampel. Selanjutnya ada ciri-ciri distribusi T-student. Terdapat tiga ciri-ciri. Terdapat tiga ciri-ciri. Yang pertama merupakan distribusi T-student. Nah, seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua ada distribusi T-student seperti distribusi Z, berbentuk genta atau lonceng dan simetris, dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Distribusi T-student yang terakhir yaitu distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Selanjutnya, semakin banyak sampel mendekati normal. Bentar. Nah, selanjutnya yaitu semakin banyak sampel mendekati normal. Pada gambar di slide merupakan bentuk dari semakin banyak sampel mendekati normal. Kita analisis untuk mendapatkan kesimpulannya, yaitu
Pada gambar di slide sebelumnya terlihat bahwa kurva distribusi T semuanya mempunyai nilai rata-rata sama dengan nol. Namun standar deviasinya berbeda. Standar deviasi dengan derajat bebas V di mana V sama dengan N kurang 1. Semakin tinggi maka akan mendekati normal. Pada V2 mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar dibandingkan dibandingkan dengan V sama dengan 15 dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar atau mendekati 30, maka kurva distribusi T akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Selanjutnya, perbedaan antara skala Z dan skala T. Pada gambar di slide terlihat perbedaan nilai kritis antara distribusi T dan Z. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi. Mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Dari perbedaan ini ada dampak dari nilai kritis pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak yang pertamanya yaitu interval keyakinan distribusi T, P sama dalam kurung negatif T A kecil kurang dari T besar kurang dari T A kecil. Kan lebih besar dibandingkan dengan interval keyakinan distribusi Z. Dampak yang keduanya yaitu daerah di mana H0 tidak ditolak pada distribusi lebih besar dibandingkan distribusi Z. Jadi kemungkinan menerima H0 akan lebih besar pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak yang ketiganya yaitu nilai T H hitung harus bernilai lebih besar untuk menolak H0 dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Untuk mendapatkan nilai T yang besar, maka diperlukan selisih sampel dengan populasi yang relatif besar. Probabilitas untuk tidak menolak H0 yang lebih besar disebabkan ketidakyakinan pada penuga-penuga distribusi T yang disebabkan kecilnya sampel dan besarnya standar deviasi. Selanjutnya kita ke slide berikut. Nah, di slide berikutnya yaitu membahas tentang pengujian rata-rata hitung sampel. Tahap menguji rata-rata hitung populasi. Tahapnya dalam sampel kecil yang pertama merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif H0 dan H1. Yang kedua menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. Yang ketiga menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Selanjutnya, pengujian selisih rata-rata hitung populasi.
Rumus dari varian gabungannya adalah S kuadrat P sama dengan N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat. Nah, terus bagian itu dibagi dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Dan rumus uji T-nya menjadi X bar 1 kurang X bar 2 dibagi akar dari S kuadrat P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, rumus itu ada artinya di mana T merupakan nilai distribusi T, X bar 1 merupakan nilai rata-rata sampel pertama, X bar 2 merupakan nilai rata-rata sampel kedua, S kuadrat P merupakan penduga varians gabungan populasi, N1 merupakan jumlah populasi pertama, N2 merupakan jumlah populasi kedua, N1 kuadrat merupakan variasi sampel pertama, dan S2 kuadrat merupakan variasi sampel kedua. Nilai pembagi pada varian segabungannya yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel. Sedangkan untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N kurang 1. Bentar, ya. Kita lanjutkan materinya yaitu mengenai pengujian data berpasangan. Pada bagian ini terdapat uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan. Rumusnya dinyatakan sebagai T sama dengan D bar dibagi SD per akar N. Dan standar deviasi atau SD-nya dirumuskan sebagai S sama dengan akar dari akar dari D kuadrat dikurang sigma D kuadrat per N dibagi N kurang 1. Bentar, baik selanjutnya di mana T merupakan nilai distribusi T, D bar merupakan nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan, SD merupakan standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, N merupakan jumlah pengamatan berpasangan, dan D merupakan perbedaan antara data berpasangan. Slide selanjutnya yaitu mengenai analisis varians. Yang pertama, ciri distribusi F. Yang pertama, distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Pada gambar di atas di slide ini terlihat bahwa distribusi distribusi dengan derajat bebas pembilang 5 dan penyebutnya 5 yang ditulis DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,28. Ciri distribusi F yang keduanya yaitu distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif, sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif atau positivel skewed dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya.
Ciri selanjutnya yaitu nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai nol. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Yang terakhir, distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang terakhir, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Baiklah, sekian dari video presentasi dari saya. Apabila dari presentasi saya tadi ada kalimat dan penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.